Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Arsitektur dan Organisasi CPU 8 bit, Struktur Fungsi dan Sistem Kerjanya. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anggota kelompok. Dipersilakan kepada Suha untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suhati Waranja dengan NPM 25170520033. Di sini saya membahas bagian struktur dan fungsi CPU 8 bit, set instruksi CPU 8 bit, yaitu bahasa mesin yang dijalankan CPU, dan yang terakhir itu tentang penyajian data dan teknik pengelamatan. Baik, selanjutnya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Sidik Febriansyah dengan NPM 25170520009. Di sini saya akan menjelaskan materi pengorganisasian memori pada CPU 8 bit, jalur komunikasi data dan kontrol pada bus sistem, dan organisasi input-output pada CPU 8 bit. Baik, selanjutnya saya Maulana Zidane Fernadi dengan NPM 25170520007. Di sini saya sebagai moderator dan akan menjelaskan materi tentang peran sistem operasi dalam CPU 8 bit dan contoh-contoh implementasi dalam CPU Intel 8080 dan Zilog Z80 serta saya akan menjelaskan kesimpulannya juga. Nah, lalu yang terakhir ada Ramadian Pasesa, dipersilakan. Baik, saya Ramadan Pasesa dengan NPM 25170520034. Jadi pada proyek kali ini saya akan membahas terkait program sederhana yang mengandung perulangan dan juga percabangan menggunakan bahasa Python, kemudian diubah menjadi bahasa assembly, lalu menjelaskannya alur kerjanya di dalam CPU 8 bit. Baik, saya Suhati Waranja dengan NPM 25170520033. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi CPU 8 bit. CPU 8 bit itu adalah inti pemrosesan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu terdiri dari unit logika aritmatika atau ALU, unit kontrol atau control unit, bisa disimpulkan dengan CU, dan register. Kemudian, setiap komponen memiliki peran krusial dalam menjalankan instruksi dan mengolah data. ALU atau unit logika aritmatika itu melakukan operasi aritmatika dan logika pada 8 bit, seperti penambahan, pengurangan, dan perbandingan. Unit kontrol atau control unit dalam bahasa Inggris bertanggung jawab mengatur siklus fetch, decode, dan execute instruksi dan mengordinasikan semua operasi dalam CPU. Kemudian yang terakhir, register berfungsi sebagai memori super cepat untuk menyimpan data sementara, termasuk akumulator untuk hasil operasi dan program counter untuk alamat instruksi berikutnya. Kemudian ada set instruksi CPU 8 bit atau bahasa mesin yang dijalankan GPU. Instruksi dasarnya itu ada termasuk load atau memuat data, store atau menyimpan data, art untuk menambahkan, sub untuk mengurangi, jump melompat ke alamat lain, dan in out atau input output. Pengolahan data byte, instruksi 8 bit mengolah data secara byte demi byte, membuatnya efisien untuk operasi sederhana dan sistem tertanam. Contoh fungsi yaitu fungsi instruksi art A, yaitu alamat akan menambahkan isi register A dengan nilai yang ada di alamat memori tertentu. Kemudian ada kemampuan CPU. Set instruksi adalah penentu utama kemampuan dan fleksibilitas CPU dalam menjalankan berbagai program. Dan berikutnya, ada penyajian data dan teknik pengelamatan. Dalam data dalam CPU 8 bit disajikan dalam format 8 bit atau 1 byte. Kemungkinan representasi nilai 0 hingga 255 unsigned atau 128 hingga 127 signed. Pemahaman ini penting untuk memanipulasi data yang akurat. Berbagai mode pengelamatan digunakan untuk mengakses data dari memori. Langsung atau direct, alamat memori spesifik disertakan dalam instruksi. Tidak langsung atau indirect, itu instruksi menunjukkan ke register atau lokasi memori yang berisi alamat data. Register, yaitu data langsung berada dalam register CPU. Relatif, yaitu relatif, alamat dihitung relatif terhadap program counter, berguna untuk melakukan lompat dalam program. Teknik pengelamatan ini mempengaruhi kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi akses data dalam CPU.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengorganisasian memori pada CPU 8 bit. Memori utama CPU 8 bit umumnya itu memiliki bus alamat 16 bit, memungkinkan aksesnya hingga 64 KB atau 2 pangkat 16 byte ruang memori. Jadi ada area program atau ROM itu digunakan untuk menyimpan instruksi program yang tidak berubah, seperti firmware atau sistem operasi dasar. Lalu ada area data atau RAM. Itu digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat dibaca dan ditulis oleh CPU selama eksekusi program. Lalu ada register khusus. Register seperti Memory Address Register atau MAR menyimpan alamat memori. Sedangkan Memory Buffer Register atau MBR menyimpan data yang akan ditransfer ke atau dari memori. Struktur memori yang terorganisir ini mendukung siklus fetch, execute, instruksi yang efisien, memungkinkan CPU untuk mengambil instruksi dan data dengan cepat. Lalu ada bus system, jalur komunikasi data dan kontrol. Bus system adalah tulang punggung komunikasi dalam arsitektur CPU 8 bit, terdiri dari 3 jenis bus utama yang memastikan transfer informasi yang teratur antar komponen. Yang pertama ada bus data, yaitu jalur 2 arah untuk transfer data aktual antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Lebar 8 bit memungkinkan transfer data 1 bit data per siklus. Lalu ada bus alamat, yaitu jalur satu arah yang digunakan CPU untuk menentukan lokasi spesifik dalam memori atau perangkat input-output yang ingin diakses. Lebar 16 bit memungkinkan pengalamatan hingga 65.536 lokasi. Lalu ada bus control, yaitu kumpulan jalur sinyal yang mengatur operasi seperti sinyal baca tulis, sinkronisasi waktu, dan status sistem, memastikan semua komponen beroperasi secara harmonis. Sebagai contoh, saat CPU melakukan fetch instruksi, bus alamat mengirimkan alamat instruksi ke memori, bus control memberikan sinyal baca, dan instruksi dikirim kembali melalui bus data. Lalu yang terakhir ada organisasi input-output pada CPU 8 bit. Interaksi CPU 8 bit dengan dunia luar dilakukan melalui mekanisme input-output. Dua metode utama digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal. Yang pertama ada port input-output. CPU berinteraksi dengan perangkat input-output melalui port khusus yang dialamati secara terpisah dari memori. Instruksi seperti in dan out digunakan untuk membaca atau menulis data ke port ini. Lalu ada map input-output. Perangkat input-output dipetakan ke alamat memori tertentu sehingga CPU dapat mengaksesnya menggunakan instruksi baca atau tulis memori standar. Contoh perangkat input-output termasuk keyboard, layar display, printer, dan berbagai sensor. Sistem interrupt memainkan peran penting, memungkinkan CPU untuk merespon perangkat input-output secara efisien tanpa harus terus-menerus melakukan polling. Jadi peran sistem operasi dalam CPU 8 bit. Jadi meskipun sederhana, CPU 8 bit ini juga mendapat manfaat dari sistem operasi atau OS atau operating system untuk mengelola sumber daya dan mempermudah interaksi pengguna. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya. Yaitu OS bertanggung jawab mengelola alokasi CPU, memori, dan perangkat input-output untuk program yang berjalan. Lalu penerapan kedua ada interface pengguna, yang menyediakan antarmuka dasar bagi pengguna untuk menjalankan program, mengelola file, dan berinteraksi dengan sistem. Penerapan ketiga ada multitasking sederhana. Beberapa OS 8 bit mendukung bentuk multitasking sederhana seperti beralih antar tugas secara tepat. Lalu penerapan yang terakhir ada optimalisasi. Jadi OS mengoptimalkan penggunaan set instruksi dengan mode pengalamatan CPU untuk kinerja yang lebih baik. Jadi contoh klasik adalah CP atau CP per M, yaitu kontrol program for microcomputers, yang mana sistem operasi populer di era 8 bit yang menjadi standar de facto untuk banyak komputer pribadi pada masanya. Lalu ada contoh implementasi dengan prosesor Intel 8080 dan Zilog Z80. Jadi dua CPU 8 bit legendaris ini menjadi fondasi bagi revolusi komputasi personal dan sistem tertanam. Yang pertama ada prosesor Intel 8080 yang rilis atau diluncurkan pada tahun 1974. Jadi 8080 adalah CPU 8 bit dengan bus alamat 16 bit.
Jadi set instruksinya yang lengkap menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi komputer pribadi awal seperti Altair 8800. Lalu yang prosesor kedua ada Zilog Z80. Nah, untuk Zilog Z80 ini dirilis pada tahun 1976. Z80 adalah versi yang ditingkatkan dari 8080. Ia kompatibel dengan instruksi 8080 dan menambahkan instruksi baru serta mode pengalamatan yang lebih fleksibel seperti pengalamatan indeks. Dan prosesor ini memiliki lebih banyak fitur dan register yang lebih banyak serta mode pengalamatan yang fleksibel tadi ya. Nah, kedua CPU ini mendominasi pasar mikrokomputer dan sistem tertanam di era 1970-an dan 1980-an. Menjadi arsitektur yang dasar untuk mesin-mesin ikonik seperti TRS-80, ZX Spectrum, dan bahkan konsol game. Lalu, yang terakhir ada kesimpulan, memahami CPU 8-bit sebagai fondasi komputer modern. Nah, CPU 8-bit dengan kesederhanaan dan efisiensinya adalah tonggak penting dalam sejarah komputasi. Memahami arsitekturnya memberikan wawasan fundamental tentang cara kerja komputer. Lalu di sini ada poin-poin pentingnya. Yang pertama ada struktur esensial, yaitu menggabungkan ALU, CU, dan register untuk pengolahan data dasar. Poin kedua ada organisasi memori, yaitu struktur memori dan register khusus mendukung akses data yang efisien. Lalu ada bus system, yaitu jalur komunikasi vital yang mengintegrasikan semua komponen sistem. Lalu mekanisme input-output memungkinkan interaksi CPU dengan perangkat eksternal, contoh keyboard, monitor, printer, mouse, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada set instruksi, menentukan kemampuan dan fleksibilitas pemrograman CPU. Nah, jadi pemahaman mendalam tentang arsitektur ini krusial untuk mengapresiasi evolusi komputer dan sistem tertanam yang kita gunakan saat ini. Nah, ini adalah dasar dari segala hal yang lebih kompleks. Baik, jadi saya di sini akan membahas mengenai program sederhana yang dibuat menggunakan looping dan juga percabangan. Sebelum saya mengubah ini menjadi bahasa assembly, di sini saya menggunakan bahasa Python terlebih dahulu. Jadi program yang saya buat ini adalah program kalkulator penjumlahan 1 digit yang harus menggunakan angka 0 apabila kita ingin berhenti. Jadi kalkulator ini itu nggak bisa berhenti kalau kita belum menginputkan angka 0 seperti ini. Misal di sini saya bakal masukkan angka 9 dan juga angka 8. Nah, dia bakal langsung keluar hasilnya, terus dia bakal lanjut lagi meminta penjumlahan lagi. 2, 7. Terus, misal di input pertama yang kita inputkan 0, maka dia akan berhenti. Kalau bisa seperti itu. Jadi logika untuk program ini yaitu dengan membuat while true atau perulangan benar salah. Jadi kita masukkan A1 sebagai variabel input pertama, yaitu masukkan variabel angka, yaitu masukkan angka 0 sampai 9. Lalu kita buat untuk logika berhentinya, if A1 apabila yang diinputnya 0, maka dia akan langsung break atau berhenti. Dan untuk operasinya adalah plus, yaitu operasi decode karena ini adalah kalkulator penjumlahan. Lalu kita buat A3 sebagai input angka kedua. Lalu nilai 1 dan nilai 2 kita ubah menjadi integer. Lalu kita buat untuk penjumlahannya yaitu hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Sini kan A1 dan A3 sudah diubah menjadi nilai 1 dan nilai 2. Lalu untuk percabangannya di sini saya membuat apabila hasilnya di atas 10 maka dia akan menggunakan logika ini. Apabila dia di bawah 10 karena tentunya selain ini adalah di bawah 10 dia bakal menggunakan logika ini. Seperti itu. Kurang lebih kalau untuk program assembly-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah program assembly. Sebentar saya ulang dulu. Sini dia bakal meminta input angka input pertama dan input kedua misal 1 adalah 10. Dan dia bakal langsung minta input lagi. Misalnya kita pakai 9 lagi dan kita ganti jadi 2. Hasilnya adalah 11. Lalu kalau untuk berhenti dia bakal meminta angka 0 untuk berhenti.
Nah, dia di sini langsung berhenti. Untuk logikanya adalah seperti ini, logika dari program sederhana ini, yaitu kita menggunakan jam start. Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa, karena start ini adalah bagian pertama. Nah, jam start ini digunakan untuk melompati kalau ada sesuatu di sini, dia bakal langsung lompat ke sini. Nah, start ini berisi program-program berikut. Di awal dia meminta in 00, maksudnya meminta input untuk di kolom pertama. Lalu kita buat logika check exit. Apabila di input pertama ini kita memasukkan 0, maka dia akan berhenti atau selesai, atau zero flagnya selesai itu. Terus ada move A1AL, maksudnya inputan tadi yang berada di register AL kita masukkan ke alamat A1. Terus untuk menampilkannya ke dalam kolom pertama ini kita gunakan move alamat C0 lalu koma AL, maksudnya salin dari isi register AL ke dalam C0 atau ke kolom pertama. Lalu ada operator tambah yang otomatis. Untuk menampilkan ini ada move AL 2B. Kenapa kita pakai 2B? Ya karena 2B ini adalah tanda plus dalam kode ASCII dan akan ditampilkan ke dalam AL atau akan dimasukkan ke dalam register AL. Nah, baru setelah kita masukkan ke register AL, kita tampilkan isi dari register AL itu ke dalam C1, yaitu berada di kolom kedua. Sini akan tampil plus. Nah, terus untuk inputan kedua, yaitu bagian sini, kita pakai in 00 lagi. Dia bakal menunggu inputan dari keyboard. Terus kita pakai move A3AL, maksudnya karena AL tadi sekarang kan sudah berisi input dari input kedua ini. Yang kita pindahkan ke alamat register AL A3, alamat A3. Nah, baru untuk menampilkan kita pakai move C2AL, yaitu menyalin isi AL ke dalam alamat C2, yaitu di sini. Nah, untuk proses hitung di sini kita konversi dulu kode ASCII, convert ASCII tadi ke angka. Caranya adalah move CL A1. A1 tadi kan sudah menerima input dari pertama ini. Kita bakal pindahkan ke register AL, ke register CL. Terus kita pakai sub, yaitu pengurangan dengan 30. Kita pakai 3 ini, kita bakal dikurangkan dengan ini. Terus move DL A3, yaitu memasukkan isi dari input kedua tadi ke dalam register DL. Terus sama kita sub lagi DL dan 30 ini untuk mengkonvertnya menjadi kode ASCII. Lalu untuk menjumlahkan kita pakai add CL dan DL. Di sini kan tadi sudah berisi input pertama, sini input kedua, lalu kita pakai add untuk menjumlahkannya. Lalu untuk menampilkan hasil, kita langsung saja buat sama dengan membuat seperti plus tadi, yaitu dengan move AL3D. Karena 3D ini adalah tanda sama dengan dalam ASCII. Lalu kita buat move alamat C3AL, yaitu mengambil AL ini, isi AL tadi, ke dalam alamat C3 atau ke sini. Ini kan C0, C1, C2, dan C3. Maka akan tampil sama dengan itu. Lalu kita bakal membuat di sini yaitu percabangannya dengan membuat compare CL0A. Maksudnya adalah apabila CL ini berisi 0A atau 10, dia bakal masuk ke satuan lokal cabangnya ke sini. Nah, kalau dia nanti 10, dia bakal masuk ke puluhan ke sini. Nah, kalau dia masuknya ke puluhan, dia bakal sub CL 0A. Caranya yaitu 0A ini bakal dipindahin ke CL. Terus dia bakal nambah CL dengan 30 untuk mengkonvernya ke ASCII lagi. Baru move AL31 angka 1, buat nampilin angka 1 ke depan, karena kan di sini kita cuma membuat penjumlahan 1 digit, karena apapun yang dijumlahin dengan, kalau penjumlahan itu masih 1 digit, dia bakal tetap menghasilin angka awalan 1, karena paling besar adalah 18. Terus move alamat C4 AL, yaitu memindahkan AL ini ke dalam alamat C4, yaitu ke sini, kolom ini. Terus move C5 alamat C5 CL, itu mengambil alamat isi dari CL tadi ke dalam C5. Nah, lalu di sini dia bakal looping lagi, karena kan kita buat perulangan. Program ini harus ada loopingnya. Dia bakal langsung loncat ke sini lagi, itu jam ulang. Dia bakal jam ulang ke sini biar dia bisa lanjut terus kalau kita menggunakan 0.
kurang lebih begitu untuk puluhan. Nah, kalau di satuan dia pakai add CL 30 sama kita jumlahkan dengan 30, terus move C4CL, nampilnya ke sini ke kolom ini, terus move AL00, maksudnya angka kosong di sini bakal ditampilin. Lalu kita pakai move C5AL, itu si register AL yang kosong tadi bakal ditampilin C5 di sini. Lalu dia bakal lanjut terus berjalan ke atas start yang tadi sampai menginputkan angka 0, baru dia bakal langsung ke N, program berhenti total di sini. Untuk kalau sedikit penjelasan, kalau di CPU 8 bitnya ada kurang lebih seperti ini. Kalau di alur kerja, saya coba kita simulasikan dulu. Kita belum menjalankan. Nah, jadi sebentar, loading belum selesai. Jadi kurang lebih ini kita nggak usah pakai ya, karena ini adalah program default dari Logis 8 bit ini. Jadi kurang lebih alurnya pertama dia bakal ke keyboard, karena kan kita tadi pakai int00 keyboard ini untuk meminta inputan pertama. Terus dari keyboard ini dia bakal masuk ke CPU ini. Dari CPU ini dia bakal dibagi dua. Yang pertama dia bakal dibagi ke RAM sini untuk disimpan. Yang kedua itu dia bakal dibagi ke layar ini untuk ditampilkan. Terus dia bakal untuk munculin tanda plus, dia bakal ngambil dari ROM ini karena kan kita bikin default tuh. Default dia bakal ngambil ke sini ROM ini terus ke CPU. Nah, terus dari CPU ini dia bakal nampilin ke sini ke dalam visualnya gitu. Terus untuk default untuk angka kedua atau input kedua sama, dia bakal nunggu kita masukin input di keyboard ini. Kalau dari keyboard ini udah masuk, dia bakal lanjut ke CPU. Dari CPU-nya dia bakal langsung disimpan ke RAM. Salah satu yang bakal disimpan ke RAM, yang satunya bakal dimasukin atau ditampilin di visualnya. Terus untuk penjumlahan di sini dia yang bakal bekerja itu adalah, kan dia ngambil dari RAM sini udah simpan, dia bakal masuk ke CPU untuk penjumlahannya. Dia bakal ada di ALU sini, di sini. Jadi program untuk menjumlahkan itu adalah berada di ALU. Nah, terus dari ALU tadi, karena ALU ini ada di dalam komputer, kalau dia udah selesai dijumlahkan oleh ALU, dia bakal tampil lagi ke sini. Gitu, kalau kurang lebih seperti itu untuk penjelasan alur penjumlahan atau program penjumlahan yang ada di CPU 8 bit ini. Baik, kita sudah sampai di akhir presentasi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih untuk Rama, Suha, dan Sidik yang sudah membawakan materinya dengan sangat jelas dan baik. Dan semoga penjelasan tentang arsitektur dan organisasi CPU 8 bit ini bisa buat menambah pemahaman kita tentang bagaimana sebuah CPU ini bekerja dari dalam, mulai dari struktur, fungsi, sampai sistemnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.